Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room, episode kesekian. Nah hari ini kami mau ngobrol-ngobrol terkait dengan perkembangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang sudah masuk tahap pemeriksaan, pembuktian. Ada beberapa highlight sejumlah daerah, kalau teman-teman nonton di MK ataupun misalnya teman-teman datang langsung ke MK, itu banyak yang menarik. Nah hari ini kita akan bahas itu sama teman-teman saya, ada Mas Fadli dan juga ada Mas Haikal. Apa kabar semuanya? Baik. Kotak-kotak bajunya ya? Iya, biru kita. Ada Biru. gradasinya tapi. Iya. Ingat zaman 2012 Bu, pasti kan? Waduh. GB, GB, apa tuh? geng biru. Kamu ngapain? Ya terserah. Multitasking anaknya. Nah jadi teman-teman kalau kita simak proses di Mahkamah Konstitusi ya, perselisihan. Tapi sebelum masuk ke sana deh, kan kemarin itu ada sekitar 310 ya yang masuk. Nah yang kemudian masuk ke pemeriksaan ada berapa kal? Ada 40 ya, ada 40 perkara. Nah kalau kita simak nih di sidang-sidang di MK, itu kan sebetulnya mungkin bisa dibilang mayoritas itu nggak mempersoalkan hasil ya, tapi mempersoalkan tata cara dan prosedur pilkadanya. Misalnya soal DPT, soal pencalonan, ada juga soal Banjarbaru ya yang diskualifikasi. Nah ini kan jadi pertanyaan, ada apa nih sebetulnya dengan proses penyelenggaraannya sehingga semua tuh padahal ini proses tata cara prosedur yang harusnya selesai di tahapan pilkadanya tapi kemudian dibawa ke MK gitu. Mas Haikal dulu mungkin. Ya kalau sebenarnya mungkin di podcast sebelumnya kita juga sudah pernah singgung ya kayak terkait dengan banyaknya perkara dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon itu yang berkaitan malah dengan prosedur pencalonan, tata cara pencoblosan, pembukaan surat kotak suara dan sebagainya. Kemudian memang seharusnya ya sudah selesai di tingkat Bawaslu karena ini kan sebenarnya adalah sengketa proses ya atau pelanggaran administratif, pelanggaran administrasi yang kemudian berkaitan dengan pelaksanaan proses penyelenggaraan pilkadanya itu sendiri. Namun memang kalau kita lihat dari mungkin perkembangan yang kita bisa lihat itu adalah kalau kemarin kita masih lihat itu dari dalil-dalil yang disampaikan. Tapi kan ini sudah tersaring. Mana dalil-dalil yang kemudian dianggap mahkamah layak untuk kemudian diperiksa secara lebih lanjut, mana yang kemudian tidak lolos sehingga diputus di dalam proses dismissal. Nah, dari 40 perkara yang kemudian diperiksa mahkamah di dalam proses pemeriksaan persidangan ini dan juga pemeriksaan lanjutan itu, memang sebagian besar itu bahkan hampir seluruhnya mungkin saya bisa katakan di atas 80% itu memang berbicara terkait dengan pelanggaran administratif atau pelanggaran proses pelaksanaan. Yang kebanyakannya itu adalah terkait dengan persyaratan atau keterpenuhan persyaratan pencalonan, keterpenuhan persyaratan calonnya. Nah, di banyak daerah itu yang dipermasalahkan adalah terkait dengan calon ini apakah memenuhi syarat atau tidak. Itu di awal sekali dong sebenarnya kalau memenuhi syarat atau di awal sekali. Sebelum penetapan calon kan sebenarnya itu sudah harusnya selesai. Nah, beberapa contoh kasus yang kemudian cukup banyak mendapat sorotan misalnya itu terkait dengan ijazah. Nah, ini banyak sekali nih di dalam perkara-perkara yang diperiksa di dalam pemeriksaan persidangan ini. Masalahnya itu adalah ijazahnya ini bermasalah. Ada ijazahnya yang misalnya disinyalir bukan merupakan ijazah asli atau kemudian yang bersangkutan itu misalnya tidak menempuh pendidikan SMA ya, SMA secara formil namun kemudian mengambil paket C sehingga ada permasalahan ini yang mengeluarkan paket C ini sudah sesuai dengan aturan atau belum dan sebagainya. Nah, jadi memang ini menjadi satu indikator bahwa pelaksanaan pilkada kemarin itu ada permasalahan di dalam proses pelaksanaannya. Saya beberapa kali di dalam diskusi ya dengan ada juga dengan teman-teman dari KPU misalnya yang kemudian menganggap bahwa jumlah perkara yang sedikit ini ya, memang kalau dihitung dari 310 perkara hanya 40 yang lolos itu kan hanya sekitar belasan persen lah ya dari jumlah total perkaranya. Ini dianggap sebagai bentuk dari keberhasilan. Ya, saya tidak mempermasalahkan klaim itu ya bahwa mungkin mereka menganggap bahwa tidak banyaknya perkara yang diloloskan MK itu adalah bentuk bahwa ini sudah berhasil pelaksanaannya. Tetapi kalau kita lihat dari banyaknya dalil yang kemudian masuk yang mempermasalahkan dengan
proses pelaksanaannya, tentunya kan menjadi pertanyaan. Kok bisa gitu loh, terkait dengan penelaahan syarat-syarat itu aja masih bermasalah. Artinya apa? Artinya memang profesionalitas dan juga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 ini memang harus dipertanyakan. Terlepas dari apakah kemudian banyak perkara yang kemudian tidak lolos proses dismisal, itu tidak bisa menjadi excuse untuk mengatakan atau menjustifikasi bahwa kemudian pelaksanaan pilkadanya secara 100% berjalan dengan mulus, tidak ada. Emang ada klaim KPU gitu ya? Ada, di beberapa kesempatan tuh ada klaim seperti itu, bahwa mengatakan ini adalah keberhasilan teman-teman KPU di daerah gitu Bang. Jadi saya rasa itu perlu diluruskan ya. Mungkin di beberapa kesempatan kita agak sulit untuk meluruskan itu, tapi mungkin di kesempatan ini kita harus meluruskan bahwa perkara yang lolos di MK ini nggak bisa hanya jadi tolak ukur satu-satunya gitu loh, bahwa ini tidak ada permasalahan, dan ini malah menunjukkan bahwa profesionalitas dan juga integritas pelaksanaannya perlu dipertanyakan. Kenapa hal-hal yang seharusnya bisa selesai di dalam proses itu malah tidak selesai gitu. Nah, salah satu persoalan pencalonan tadi ya, itu kan misalnya soal tafsir dua periode. Ya. Karena di beberapa daerah tuh ada yang ternyata dia kalau dihitung tuh sebenarnya ini sudah periodenya yang ketiga, sementara kan nggak boleh, kan maksimal itu 2 periode. Nah, Mas Fadli mungkin bisa dijelasin dulu apa sih yang terjadi dengan masalah hitung-hitungan periode ini. Kan udah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya clear dong, tapi kenapa ada tafsir yang berbeda dari penyelenggara pemilu? Nah, justru kenapa ini berbeda-beda sebetulnya juga disebabkan oleh ada beberapa putusan MK Mbak yang berubah dan inkonsisten sebetulnya terkait dengan periodisasi ini. Nah, bahkan putusan MK itu sebetulnya juga yang menyebabkan munculnya kebingungan perhitungan masa jabatan kepala daerah, khususnya yang pengganti antar waktu ya, itu dimulai dari kapan. Nah, misalnya di beberapa daerah itu kayak Bengkulu Selatan, di Tasikmalaya, terus kayaknya di Kutai juga ada ya persoalannya yang kayak begitu. Yang jadi problem itu kan kesulitan. Sebetulnya pejabat kepala daerah yang menjadi pengganti antar waktu itu dia mulai dihitung masa jabatannya itu dari kapan. Nah, apakah begitu secara faktual dia memegang kendali pengelolaan daerah, itu sudah dimulai dihitung. Dan tentu akan ada situasi-situasi khusus juga untuk kepala daerah definitif. Situasi seperti apa yang membuat si wakil kepala daerah ini sudah bisa dihitung sebagai pejabat kepala daerah yang menggantikan antar waktu. Nah, itu yang agak membingungkan tuh. Kalau di putusan MK, kalau memang kita hanya rujuk kepada putusan MK yang terakhir, MK kan mengatakan tidak membedakan antara jabatan sementara dengan jabatan definitif. Jadi perhitungannya tidak saat pelantikan. Muncul kemudian pertanyaan, dari kapan mulai dihitung sebetulnya gitu. Karena itu akan menimbulkan konsekuensi administrasi kan, Mbak. Konsekuensi otoritas dari kepala daerah yang memegang jabatan publik kepala daerah, dan konsekuensi hak dan kewajiban juga bagi si kepala daerahnya. Nah, menurut saya sih ini memang masih menyisakan problem ya, menyisakan problem. Dan problemnya bukan hanya di pasangan calon. Kalau kita nanti semua teman-teman yang nonton juga bisa lihat persidangan di panel 1 kayaknya ya, yang Pak Suhartoyo, Pak Ketua kan di panel 1 kan. Saya lupa daerah Tasikmalaya kayaknya, itu bolak-balik tuh nanya. Jadi Bapak mulai menjabat sebetulnya dari kapan? Bapak terima tunjangan dan terima honor nggak? Nah, si kepala daerahnya itu tersangkut masalah apa? Bolak-balik, tanggal berapa dia mulai diangkat? Dan ada keputusannya nggak dari Kemendagri? Kalau kemudian Bapak sudah memulai masa jabatan. Nah, ternyata kalau belum berhenti secara ofisial, Mbak tuh nggak ada SK pengangkatan. Nah, secara hukum administrasi kan masa jabatan maksudnya dimulai ketika dia dilantik kan. Nah, itu jadi problem. Nah, saya sih mendorong MK merapikan ini di momentum proses PHPU ini. Merapikannya bagaimana? Dulu kalau kita masih ingat, waktu MK menyatakan mekanisme dengan sistem pemilihan noken konstitusional, kan kemudian dilaksanakan, Mbak. Dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tapi tiba-tiba ketika implementasi penyelenggaraan noken itu
menimbulkan kompleksitas yang luar biasa dalam penyelenggaraan pemilu di Papua. Sistem noken itu sistem memilih dengan perwakilan ya, teman-teman yang nonton ya. Jadi di Papua itu boleh kepala suku itu menerima mandat dari masyarakatnya, dia nanti akan mewakili proses pemilihan. Nah, karena itu menimbulkan kerumitan, makanya MK dalam beberapa putusan PHPU di Pileg 2014 itu mengatakan bahwa proses noken itu juga mesti diadministrasikan. Ya. Nah, jadi MK melakukan koreksi penguatan terhadap proses pengujian undang-undang atas putusan pengujian undang-undang dalam proses PHPU. Itu mungkin dilakukan menurut saya untuk memberikan kepastian hukum ya terhadap proses penyelenggaraan tahapan pemilu, khususnya tahapan pencalonan. Nah, ini yang terjadi nih sebetulnya di periodisasi. Sebetulnya kalau dilihat, kalau mengikuti putusan MK, ya berarti begitu orang itu mulai menjadi pelaksana kepala daerah, ya itu sudah mulai dihitung. Tapi bagaimana itu mau mulai menghitungnya gitu? Dari kapan? Karena Kemendagri kayaknya memulai memberikan hanya radiogram saja, bukan memberikan SK. Nah itu jadi polemik juga sih sebetulnya. Intinya kan perlu ada kepastian hukum soal itu. Nah, tadi dari 40 daerah yang masuk ke tahapan pemeriksaan, itu apakah semuanya kalau dilihat dari selisihnya ya kan di pilkada kan ada selisihnya. Nah itu gimana tuh kalau dibandingkan dengan selisihnya? Enggak semua kayaknya. Enggak semua. Abang berselisih. Memang kalau kita lihat Kak 50%-nya lebih itu kalau saya hitung ada 22 perkara itu yang memang lolos ambang batas. Walaupun yang dipermasalahkan pada akhirnya bukan terkait dengan hitung-hitungan juga. Gitu. Jadi ada 18 perkara. 17 perkara itu diajukan oleh pasangan calon dan satu lagi itu diajukan oleh pemantau yang di Banjarbaru. Karena kan memang tidak ada selisih pada akhirnya karena 100% kan di Banjarbaru itu kemenangannya, jadi tidak ada selisih sebenarnya. Jadi kalau memang melihat ini artinya walaupun ada keterpenuhan ambang batas ya, karena kalau kita lihat berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan itu ada 33 permohonan. Ada 33 perkara yang kemudian itu lolos ambang batas yang diatur di pasal 168 Undang-Undang Pilkada. Namun yang lolos ke dalam proses pemeriksaan lanjutan itu hanya 22 saja. Artinya kan ada 11 yang kemudian tidak lolos. Nah, ini membuktikan bahwa mahkamah memang cukup dalam ya. Kita bisa melihat mahkamah cukup dalam untuk menganalisis dan juga menilai dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sehingga kemudian ada 11 permohonan yang sebenarnya lolos ambang batas, kemudian tidak lolos proses dismisal. Dan yang kemudian pertimbangan mahkamah antara lain itu berkaitan dengan kaburnya dalil dan sebagainya. Artinya dalam proses ini keterpenuhan ambang batas tidak menjadi satu-satunya alasan bahwa kemudian jika ambang batas terpenuhi maka mahkamah akan melanjutkan ke dalam proses pemeriksaan. Namun ada beberapa ada 11 tadi ya, ada 11 perkara yang pada akhirnya tidak dilanjutkan oleh mahkamah karena kaburnya dalil dan sebagainya. Sementara itu ada 17 perkara lainnya yang kemudian ini tidak lolos nih ambang batas, tapi kemudian mahkamah memilih untuk mengesampingkan terlebih dahulu keterpenuhan ambang batas itu karena melihat adanya dalil yang signifikan dapat mengubah hasil yang itu kebanyakannya memang berkaitan dengan proses dan kembali lagi berkaitan dengan pencalonan yang kemudian tidak terpenuhi gitu. Karena memang terkait dengan pencalonan ini menyambung juga tadi yang disampaikan Bang Fali terkait misalnya dengan penghitungan masa jabatan. Nah, ini ternyata memang menjadi masalah tidak hanya terkait dengan masa jabatan. Rata-rata yang berkaitan dengan permasalahan keterpenuhan persyaratan itu berkaitan dengan aturan teknis yang diatur oleh KPU. Jadi aturan teknis ini memang nggak clear pada akhirnya. Baik itu menghitung masa jabatan, lalu kemudian terkait dengan bagaimana proses penelaahan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ada celah-celah lah yang kemudian yang terjadi sehingga di banyak daerah itu keterpenuhan persyaratan ini menjadi permasalahan. Kayak misalnya contoh yang di Kabupaten Pasaman. Nah, itu awalnya dia sudah memenuhi, namun kemudian ada satu syarat yaitu surat bahwa tidak pernah menjadi seorang terpidana.
yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena bukan dibatalkan sih, tapi lebih tepatnya direvisi, mengatakan bahwa yang awalnya menyebutkan yang bersangkutan tidak merupakan mantan, tidak pernah dipidana, namun kemudian diubah bahwa beliau pernah dipidana, walaupun memang ringan, tapi kan itu tetap menjadi permasalahan terkait dengan kewajiban untuk secara terbuka menyampaikan, secara terbuka mengumumkan, kan seperti itu. Jadi memang hal-hal yang teknis seperti ini rasanya masih perlu untuk kita perbaiki ya ke depannya, bahwa walaupun sudah ada payung hukum yang cukup clear, misalnya tadi soal penghitungan sudah ada putusan MK-nya, tetapi perbedaan penafsiran di antara berbagai stakeholder, baik itu penyelenggara pemilu atau kemudian pemerintah dan sebagainya, itu menyebabkan kesulitan untuk memastikan mana nih sebenarnya harus diikuti. Nah, kalau highlight daerah dari pemeriksaan ini di mana tuh yang semua pasti menarik ya, tapi yang oh ternyata gini gitu. Itu saya. Boleh. Tapi kok ngeliatnya sana? Iya, saya lihat. Kan bisa mana siapa saja, Pak. Nah, yang agak menarik berkaitan dengan ya kita tinggalkan soal prosedur administrasi ya, Mbak ya. Karena itu sudah banyak dibicarakan, tapi yang berkaitan dengan manajemen tahapan itu yang saya ingat, dan nanti mungkin Haikal bisa tambahkan. Itu ada di Mimika, itu masalah manajemen DPT. Kemudian juga ada di Pasaman ya. Pasaman Barat ya. Itu juga soal TPS. Pengelolaan TPS. Lokasi TPS. Nah, ini nggak bisa nih KPU mengatakan mereka sukses menyelenggarakan pilkada. Nah, di Mimika itu bahkan persoalan DPT-nya itu kentara sekali, dan KPU beberapa kali di drill oleh hakim begitu ya, ditanya soal kenapa daftar pemilihnya bisa seperti ini, dari mana asal datanya ini, bagaimana memutakhir dan segala macam, KPU-nya nggak bisa jawab. Nah, di Pasaman Barat ya, Pasaman Barat itu menarik juga, Mbak. Kita menduga, kalau kita lihat proses sidangnya dan kita baca permohonannya, kita menduga KPU di sana, KPU di Pasaman itu hanya menggabungkan TPS waktu pemilu nasional saja. Karena jadi lebih banyak kan? Iya, karena di pilkada boleh sampai 600 orang per TPS. Di pemilu nasional 300. Maksimal 300. Nah, karena 2 kali lipat di pilkada bisa digabungkan dari TPS pemilu, maka mereka gabung-gabungkan kayak bikin bakwan aja kayaknya. Nah, makanya apa bakwan? Kan diaduk-aduk semua kan? Dicampur. Kacaunya aja semua. Akibatnya apa? Akibatnya krusial. Ada nih kesaksian di sidang ya, fakta persidangan nih, ada pemilih yang terdaftar di TPS yang jaraknya itu sekitar 30 km. Oh, 30 Bogor. Itu Jakarta Bogor loh. Nah, itu di Jabodetabek yang aksesnya bisa naik KRL gitu. Bagaimana kalau di daerah kayak di Pasaman itu kan pasti susah, aksesnya jauh. Nah, itu problem serius dalam manajemen tahapan. Nah, ini juga menarik sih menurut saya melihat bagaimana MK memutus persoalan profesionalitas penyelenggara ini dengan khususnya manajemen DPT. DPT ini kan masalah klasik, Mbak. Yeah. Selalu muncul dalam setiap pemilu dan selalu muncul di akhir. Yeah. Ketika sudah ada yang kalah, mereka protes soal DPT-nya. Nah, tapi ketika memang persoalannya itu ada, nyata terjadi, nah kita menarik juga gimana MK memutusnya. Di Pilkada 2020 seingat saya, ini diulang. MK pernah mengabulkan permohonan Jambi dan Nabire ya. Itu masalah juga masalah DPT. Nah, terakhir dari aku. Terakhir aja. Itu terakhir. Terakhir dari saya ya. Ya kita kayak main bola ya, kira-kira hasil finalnya gimana nih di klasemen PHPU kali ini? Kalau boleh menebak-nebak, boleh. Kalau saya melihatnya memang ada beberapa permohonan yang cukup signifikan ya. Memang melihat pembuktiannya di persidangan itu serasa-rasanya itu akan menjadi cukup terang lah bagi mahkamah untuk kemudian suara apa nih? Ada bagi mahkamah untuk kemudian memutus ya, karena memang sudah sangat terang. Misalnya contoh yang di Pasaman Barat tadi. Di Pasaman Barat tadi kalau kita melihat selisihnya itu memang kecil, jadi dia lolos ambang batas. Selisihnya kecil, yang kemudian permasalahannya terang sehingga menunjukkan bahwa mahkamah seharusnya juga lebih mudah untuk kemudian memutuskan perkara tersebut. Lalu kemudian misalnya perkara yang di Kabupaten Pasaman
tetanggaan Pasaman Barat ya. Yang kemudian itu kan memang sudah ada putusan MK-nya juga tahun 2022 kalau saya tidak salah itu nomor 6 atau nomor 7 gitu ya tahun 2022 bahwa terkait dengan mantan terpidana walaupun dia tidak masuk masa tunggu dia tetap harus mengumumkan kan gitu secara terbuka. Nah, artinya kan mahkamah juga harusnya bisa melihat itu secara cukup terang gitu ya. Dan ada banyak termasuk juga yang di Mimika yang sampaikan Bang Fadli tadi itu juga cukup jelas seharusnya. Dan mungkin yang akan menjadi cukup menarik untuk kita tunggu hasilnya adalah yang di Banjarbaru. Ya. Nah, tentu ini di Banjarbaru akan menjadi tidak hanya mengkoreksi hasil tetapi juga akan menjadi satu preseden, jurisprudensi lah gitu ya. Kalau misalnya biasanya Mahkamah Konstitusi itu mengubah ketentuan melalui PUU, nah harusnya melalui PHPU Banjarbaru ini akan ada satu norma hukum baru terkait bagaimana ketika diskualifikasi terjadi kurang dari 30 hari terhadap daerah yang ada 2 calon gitu. Yang artinya diskualifikasi menyebabkan calon tunggal. Nah, ini tentu akan sangat menarik dan kita akan melihat pembelajaran apa yang diberikan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus seperti demikian. Nah, kalau saya sih menduga ini berdasarkan pemantauan persidangan bukan tebak-tebak manggis. Bukan dari ordal ya? Bukan, apalagi memantau persidangan dan melihat fakta persidangan, saya yakin akan ada permohonan yang dikabulkan seluruhnya. Artinya, ya ada beberapa yang minta pemungutan suara ulang, minta diskualifikasi gitu ya, karena problem pencalonan, ada problem keterpenuhan syarat itu, termasuk juga persoalan manajemen DPT. Saya yakin akan ada permohonan yang dikabulkan seluruhnya. Dan termasuk juga mungkin akan ada daerah yang perlu melaksanakan pilkada ulang. Salah satu yang paling potensial itu ya Banjarbaru itu. Nah, termasuk juga beberapa calon yang kemungkinan perlu dilihat apakah sanksinya harus sampai didiskualifikasi. Apakah misalnya perlu pilkada ulang saja atau pencalonan saja atau pemungutan suara ulang saja dengan memenuhi prasyarat tertentu. Nah, tapi daerahnya mana kan kita nggak bisa sebut lah ya. Tapi ini based on pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Perludem. Karena kan kita hampir tiap hari itu nonton proses pembuktian dan perkaranya tidak terlalu banyak kan. Jadi bisa lebih fokus untuk ditonton. Terakhir bulan ini ya mau desain sama MK ya? Iya, kemarin itu bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Tanggal 17 kemarin itu sudah sidang terakhir untuk pembuktian. Sudah habis pembuktian ya? Sudah habis. Jadi pemeriksaan lanjutan memang ada beberapa perkara kemarin itu yang dia di pemeriksaan lanjutan karena mahkamah merasa bahwa di pemeriksaan persidangan yang pertama itu kurang terang. Jadi sehingga mahkamah memanggil beberapa saksi dan juga saksi fakta ya yang kemudian ditambah oleh mahkamah. Bahkan di beberapa daerah kalau saya tidak salah itu ada yang DKPP yang dipanggil juga. Gitu. Siapa yang datang DKPP? Nah, saya kemarin itu tidak melihat panel itu kebetulan. Oke, makasih Mas Fadli, Mas Haikal. Kita tunggu ya putusannya dari 40 daerah ini. Ya kayaknya aku juga kalau menurut Ibu ada yang kabul nggak? Ada. Pasti ada dong. Pasti ada. Tanggal 24 nanti kita lihat. Minggu depan ya? Iya. 24 itu semuanya dibacakan ya? Sepertinya semuanya dibacakan. Karena kan nggak terlalu banyak. Ya ditunggu teman-teman nanti hasilnya kayak apa dan ya tadi ya ini banyak yang dipersoalkan masalah manajemen ya, tata kelola pemilunya, prosedurnya. Jadi nggak bisa juga dikatakan kalau yang sedikit masuk ke pembuktian tuh ya smooth aja pilkadanya, karena yang dipermasalahkan ya soal penyelenggaranya. Itu banget menyimpulkan suatu fenomena ya. Ya, itu sangat mudah ya kayaknya menyimpulkan itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.